luar biasa. Oke, tidak berlama-lama saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya ditanya, namanya apa? Langsung bosan saya buat tema ini saja ya. Tujuan Allah atas pria. Bahwa percaya nggak bahwa Tuhan punya tujuan atas hidup kita? Percaya ya? Saya nggak apa-apa ya Pak Yosua, turun-turun ya, nggak apa-apa. Tuhan punya tujuan atas hidup kita, dan saya percaya kalau Tuhan menetapkan tujuan atas hidup kita, Tuhan mau kita hidupi tujuan itu. Apa sih tujuan Tuhan atas hidup kita? Ya, kita mau baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Ini desain Allah sejak awal atas hidup kita, pria. Firman Tuhan berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa? Gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah kemudian apa? Belum? Oke. Allah kemudian di situ dikatakan memberkati mereka. Terus lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini rencana Allah sejak awal. Allah berkata, firman Allah berkata bahwa Allah menciptakan pria. Saya ngomong pria karena di sini konteksnya pria. Itu menurut apa? Gambar Allah. Apa artinya diciptakan menurut gambar Allah? Artinya gini, kita pria diciptakan dengan sifat-sifat yang sama yang dimiliki oleh Allah. Amin ya. Itu sejak awal. Untuk apa? Kata Alkitab di sini dikatakan ini. Kemudian Allah memberkati mereka dan firman Tuhan datang, beranak cucu dan bertambah banyak. Oke, sampai di sini Bapak-bapak, konteks beranak cucu dan bertambah banyak bukannya sekedar melahirkan anak. Oke ya, bukannya sekedar melahirkan 10-15 anak, enggak. Tapi maksudnya konteksnya masih sama, supaya pria yang diciptakan untuk gambar dan rupa Allah dapat menduplikasikan gambar dan rupa Allah ke generasi berikutnya. Amin. Ini tujuan Allah atas pria, supaya pria yang diciptakan untuk gambar dan rupa Allah bisa menduplikasikan gambar Allah kepada siapa? Istri, kepada anak-anak. Amin ya. Saya ngomong sampai lingkup keluarga aja dulu, karena itu area kita paling banyak. Amin ya. Saya masih keluarga muda, masih perlu banyak belajar sama Pak Argo yang sudah lama, Pak Edi, dan yang lainnya. Saya masih belajar, dan ini juga yang saya belajar di setiap hari. Saya harus selalu sadar bahwa saya punya agenda yang dari Tuhan untuk bisa menduplikasikan gambar Allah kepada anak saya. Anak saya 3, tambah 1 keponakan tinggal di rumah. Saya lihat karena kasihan, yaudah saya ngomong sama dia, udah tinggal aja di rumah, kita yang rawat. Jadi punya 4 anak saya sekarang. Ini tugas saya, supaya mereka bisa melihat gambar Allah lewat siapa? Lewat saya, pria. Amin ya. Jangan sampai kebaliknya dilihat bukan Allah. Beneran bahaya kan? Repot. Depan main gitar, lah, Papa di gereja, main di rumah beneran. Di sini nggak ada, di luar sana banyak. Oke ya. Oke, lihat tujuan Allah atas pria. Allah tempatkan di mana? Taman Eden, dan diciptakan menurut gambar Allah. Supaya apa? Ini dapat menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Ditempatkan di Taman Eden, bukan Taman Eden. Setuju ya? Taman Eden itu gambaran kehadiran Allah. Di Taman Eden lah. Pak Yusuf, saya minta izin boleh buka ya? Boleh. Gak apa-apa ya, apa ya? Saya minta izin dulu. Saya takut dilaporkan saat kantornya ya. Saya minta izin dulu, gak apa-apa ya? Oke, jadi ditempatkan di Taman Eden. Eden itu adalah gambaran hadirat Allah. Di sanalah Adam bisa ngobrol dengan Tuhan. Setuju ya? Wow, indah sekali di sana. Kenapa? Mereka ada di hadirat Allah. Coba cek ketika pria nggak ada di hadirat Allah, apa yang terjadi? Saya tadi baru dapat
WA dari teman minta menyelesaikan kasus keluarga juga. Suaminya selingkuh, yang masukin kerja bapak pendeta. Itu bukan saya ya. Di tempat kerja apa kesel dengan wanita lain. Waduh, punya anak masih kecil-kecil. Akibatnya kalau pria tidak tinggal di hadirat Allah. Ikan arwana itu menurut penelitian itu bisa hidup bisa lebih besar, lebih 30 cm. Berapa cm Pak? Ikan arwana bisa setengah meter? Bisa ya? Setuju ya? Tapi coba tempatkan ikan arwana itu di akuarium yang hanya 30 cm. Dia nggak mungkin bisa setengah meter, benar ya? Artinya semua makhluk di dunia ini dia akan menyesuaikan dengan kondisi di mana dia tinggal. Di hadirat Allah lah Adam bisa dengan apa? Dengan kekuatan Allah bisa menduplikasikan gambar dan rupa Allah. Hanya di hadirat Allah nggak bisa. Kalau Adam keluar dari hadirat Allah, dia akan gagal. Dan coba cek Alkitab mengatakan sejak Kejadian pasal 3, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka terlempar dari hadirat Allah. Apa yang terjadi? Coba kita cek generasi-generasi berikutnya. Terus hidup dalam dosa. Tapi bersyukur Allah dengan kasihnya, dia utus nabi-nabinya, dia utus hamba-hambanya, ngingatin orang-orang yang hidup pada zaman itu, mulai dari Nuh, dia hidup pada zaman itu. Teman-teman, saudara-saudara, bapak-bapak, orang-orang yang hidup zaman Nuh itu hidupnya ratusan tahun, ada 600 tahun, 700 tahun, 800 tahun, benar ya? Yang paling tua Metusalah 900 sekian tahun. Jadi orang yang hidup zaman Nuh diprediksi sama banyaknya dengan orang yang hidup zaman sekarang, kurang lebih 7 miliar. Halo, berapa yang selamat? 8. Nabi Nuh dan istrinya 3 mati. Di mana dosanya? Di mana yang lainnya? Lihat, kalau pria bisa hidup di hadirat Allah, dia bisa bawa istri, anak-anaknya, mantunya untuk tinggal di hadirat Allah. Amin. Nuh berhasil menghadirkan kerajaan Allah di rumah. Bukankah di rumah kita hidup apa adanya? Benar nggak ya? Di luar saya bisa aja bentuknya diam-diam kan, tapi di rumah tidak bisa ambil makan, bunyi gitu kan. Kita apa adanya di sana. Makanya untuk tanya hidup saya sendiri, tanyalah kepada istri dan anak saya. Katanya Pak Anu, mana ngerti dia mesti ya. Oke. Jadi tujuan Allah atas pria adalah supaya pria yang diciptakan gambar dan rupa Allah bisa menghadirkan apa? Kerajaan Allah. Di mana? Di surga? Di bumi. Di bumi. Di bumi di mana? Keluarga paling dekat. Amin. Di keluarga. Banyak di masa pandemi ini ternyata ada banyak keluarga-keluarga hancur. Kita bisa bersyukur di sini kita tahu betul karena kita tinggal di hadirat Allah. Amin. Membangun rumah Tuhan atau menghadirkan kerajaan Allah itu adalah tujuan Tuhan atas hidup pria. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita akan lihat konkretnya membangun kerajaan Allah itu apa, atau menghadirkan kerajaan Allah. Menghadirkan kerajaan Allah artinya gini. Kita melalui kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang mengalami Tuhan secara pribadi, kita mau dipimpin oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk hadirkan Allah melalui hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, pola rasa kita, pola laku kita, sehingga benar anak istri kita ngomong benar, nggak salah, ya, nggak salah. Istri akan berkata nggak salah punya suami kayak Pak Edi, bukannya sekedar main musik. Gitu ya, tapi juga bisa menunjukkan Kristus di rumah. Nggak salah, anak akan berkata, wow, papaku Ciami tenang, karena ternyata di gereja dan di rumah sama. Amin. Oke, sekarang bagaimana caranya
supaya pria bisa menghadirkan kerajaan Allah di rumah. Saya percaya kalau bisa menghadirkan kerajaan Allah di rumah akan berdampak di hari yang lain. Amin ya. Oke, di rumah aja duluan. Oke, firman Tuhan berkata 1 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus. Jadi kepala dari pria siapa? Kristus. Saya sampai situ aja dulu. Artinya gini, bagaimana pria dapat menghadirkan kerajaan Allah di bumi, di rumah. Bagaimana pria dapat membangun rumah Allah menjadi tempat kediaman Allah? Pria harus jadikan Kristus sebagai kepala. Amin. Bisa nggak kalau pria tidak jadikan Kristus sebagai kepala, kemudian bisa hadirkan Allah di rumah? Omong kosong. Amin ya. Nggak bisa. Jadi ayat ini berkata kepala dari pria adalah Kristus. Artinya, saya nggak perlu ngomong dari bahasa aslinya dan sebagainya. Saya hanya menerjemahkan dengan bahasa saya bahwa untuk pria bisa menghadirkan Allah di rumah, pria harus jadikan Kristus sebagai kepala atas hidupnya, atas pikirannya, atas perkataannya, atas perbuatannya, atas seluruh hidupnya. Kristus yang kontrol. Gimana Kristus kontrol hidup kita? Kita akan belajar. Ini juga yang saya mau hidupi dan saya belajar hidupi sampai sekarang. Oke, menghadirkan kerajaan Allah itu sama dengan membangun rumah Tuhan. Bukankah Alkitab berkata bahwa tubuh kita adalah rumah Allah? Amin ya. Tubuh kita adalah rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu adalah tempat di mana Allah tinggal, Allah berdiam diri. Dan kalau Allah berdiam diri tinggal, Allah pasti berkarya di dalam pribadi-pribadi atau pria-pria yang menjadikan Yesus sebagai kepala. Nah, membangun rumah Tuhan atau menghadirkan kerajaan Allah, kita mulainya di mana? Starting pointnya di mana? Dimulai dari saya. Ucapkan bersama saya. Membangun rumah Tuhan. Pak Yosua yang kedengaran. Membangun rumah Tuhan. Dimulai dari saya. Bukan istri saya. Bukan anak saya. Setuju? Dimulai dari kita, pria, kepala pria. Jadi jangan banyak tuntut. Saya mengajar, Tuhan percayakan mengajar. Padahal saya tidak mau pernah mengajar. Nggak pernah mengajar. Selesai kuliah, saya langsung minta oleh Bapak Pendeta Doni, ngajar. Nggak om, saya nggak mau, saya suka lapangan. Tapi suatu waktu Tuhan izinkan saya harus mengajar tanpa saya melamar. Dua sekolah favorit di Jember minta saya. Saya cuma ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya ngajar, saya cuma sekali berdoa ketika dipanggil, diminta oleh yayasan. Tuhan, kalau Tuhan cek ya, pencet. Kesalahan bukan pada pendengar. Oke. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan tempatkan saya dan izinkan saya mengajar, harus ada sesuatu yang terjadi di sekolah itu. Kalau enggak, ngapain itu? Saya cuma sekali berdoa itu. Saya berdoa, Tuhan supaya diterima. Saya enggak cuma sekali aja. Dipanggil saya interview, ya saya ngomong apa adanya dan diterima. 1 tahun saya lihat nggak terjadi apa-apa. Benar nggak terjadi apa-apa. Hopeless lah saya. Kok nggak jadi apa-apa di sini? Sia-sia dong saya datang ke sini. Tapi Tuhan perlihatkan di depan mata saya. Mulai anak kelas 1 saya ngajar, mereka dilawat oleh Tuhan. Kelompok mereka berdoa, nangis. Nggak terjadi sekali. Besoknya lagi di kelas yang lain. Begitu terus sampai di satu kelas. Saya ngomong ini, Tuhan udah selesai, ini udah jam pulang. Saya takut dikomplain oleh ibu-ibu, oleh mama-mama, karena udah waktu pulang. Saya tinggal dalam bus amin. Anak-anak masih di dalam ruangan nangis. Mereka dilawat oleh Tuhan. Saya percaya karena ada kerajaan Allah hadir di sana. Amin. Saya ngomong gini ke mereka, kalian ya, ayo berdoa. Iya. Mau berdoa? Mau. Saya tanya lagi ke teman berikutnya, sudah berdoa? Belum. Kemudian saya pikir gini, kok bisa ya? Kemudian saya menyimpulkan ini kesimpulan saya. Bagaimana mereka berdoa? Di rumah nggak ada teladan berdoa. Benar nggak Bapak? Benar nggak ya? Benar ya?
Mereka pernah lihat mamanya berdoa, papanya berdoa. Terus bagaimana mau berdoa? Saya tanya lagi, udah baca Alkitab? Enggak. Ya gimana mau baca Alkitab? Di rumah nggak ada teladan baca Alkitab. Halo. Saya berharap pria-pria seperti ini nggak ada seperti 15 tahun. Benar ya, 15 tahun itu bukan waktu yang pendek. Oke. Nah, bagaimana konkretnya pria bisa menghadirkan kerajaan Allah? Nggak ada cara lain. Pria harus dimuridkan. Masalah utama kekristenan menurut Ibrani pasal 6 kalau saya tidak salah adalah masalah ketidakdewasaan. Benar ya, dilihat dari segi umur dan sebagainya. Kata Tuhan, kata firman Tuhan, hanya udah jadi pengajar, hanya udah bisa membimbing, hanya udah bisa memuridkan. Tapi kenapa Pak? Masalah utama kekristenan satu, masalah ketidakdewasaan. Kenapa nggak dewasa? Karena nggak dimuridkan. Halo, pria-pria mau dimuridkan? Mau? Rajin datang kaum pria setiap hari Selasa. Amin ya. Amin ya. Bapak-bapak yang mungkin baru pertama kali, ya ini jangan pertama kali dan terakhir kali gitu ya. Harus ada yang kedua seterusnya sampai Tuhan Yesus datang. Amin ya. Amin. Pria harus dimuridkan. Jangan media yang muridkan kita. Kita berapa lama di media sosial berselancar ya. Ibadah 5 menit, bosan. Pahit juga gitu ya. Asal kayak ngomong gitu ya. Tapi saya mau padanya ya. Pria harus dimuridkan. Jadi pemagang. Siapa guru kita? Guru kita bukanlah Pak Yosua. Guru kita adalah Kristus, Allah kita yang hidup. Amin ya. Bagaimana Kristus memuridkan kita? Kita mau belajar ya. Oke, lihat. Ini kata Yesus. Ini ayat pemuridan. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Pikul kuk yang kupasang, kata Yesus. Setelah pikul kuk baru boleh belajar. Nggak boleh belajar kalau nggak pikul kuk, bener ya? Pikul kuk Tuhan dulu, baru boleh belajar. Kalau nggak bisa. Nah, apa arti pikul kuk? Pikul kuk ini. Ini kuk, ini ada sapi. Ini dikenakan kepada 2 sapi untuk membajak sawah maupun ladang. Oke, kelihatan ya, kuk itu kuk. Nah, biasanya kebiasaan orang Israel membajak itu selalu menggunakan 2 sapi, sapi junior sama sapi. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk belajar. Amin ya, untuk belajar. Nah, Yesus ngomong pikul aku, baru bisa belajar. Apa artinya pikul aku? Pikul aku artinya gini. Kita mau tunduk pada pemerintahan Tuhan. Bukannya pria selalu egois, bukannya kita maunya seenaknya sendiri. Amin. Kebanyakan itu. Tapi pria yang mau menghadirkan kerajaan Allah, dia harus tunduk kepada Kristus sebagai kepala. Amin, pria-pria. Amin. Tunduk pada perintah Tuhan. Yang kedua, menyerahkan diri kepada Tuhan. Serahkan diri. Saya sudah menikah. Kalau saya, dan pasti dia, saya mencintai saya, berarti saya harus menyerahkan diri saya kepada istri saya. Setuju ya? Bukan kepada istri orang lain, kepada istri saya. Karena saya sudah serahkan diri saya kepada istri saya dikuasai oleh istri saya, dan saya bisa apa juga? Ya, saya bisa bersekutu dengan istri saya. Kalau saya mencintai dunia, apa yang terjadi? Saya akan dikuasai oleh dunia. Dan kalau saya dikuasai oleh dunia, saya akan ditaklukkan oleh dunia. Pria yang mau menghadirkan kerajaan Allah di rumah, dia harus mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Amin. Konkretnya kayak apa? Konkretnya kayak apa? Misalnya nih, katanya orang kan, katanya saya belum pernah ngitung nih, pria itu adalah ngobrol dan sehari bisa berapa ribu Pak Cibu ya? Ada yang 25.000 yang ngomong gitu ya, ada yang bilang 20.000. Yang telah berapa?
tapi banyak ngobrol kan gitu ya. Dan pria nggak suka mendengar. Nah, pria yang mau menghadirkan kerajaan Allah walaupun capek apa? Mau mendengar. Saya nggak tahu bapak-bapak yang sudah alumni suka mendengar atau enggak, atau suka didengarin. Halo, itu hal yang sederhana. Saya punya 3 anak cewek, keponakan yang tinggal dengan saya cewek lagi. Waduh, aku suka ngobrol semuanya. Anak saya yang atas sudah mulai gede, yang nomor 1, aduh, saya bilang benar juga ya orang ngomong ya, perempuan itu suka ngobrol. Jadi dia selalu komplain, apa ini ngomong, Pak didengerin. Nah, berarti saya gagal ngedirin kerajaan Allah. Saya sibuk dengan HP. Boleh nggak? Boleh, karena kalau ada urusan saya ngomong, nah sebentar ya, Papa mau selesaikan ini dulu, mau balas WA orang. Papa ini masih ada kerjaan, baru boleh ngomong. Ternyata kebutuhannya juga dia apa? Didengar. Bukannya dia hanya review aja. Amin ya, bapak-bapak. Ya, kita belajar praktek, saya juga praktek. Karena praktek itu jadi magang itu, ya, magang itu seumur hidup sampai Tuhan Yesus datang. Amin ya. Kita nggak perlu hanya teori-teori aja, jadi pemagang, magang bersama Yesus. Nah, saya katakan tadi dimulai dari siapa? Pria. Artinya pria harus bertobat. Halo, pria harus berubah. Bagaimana nuntut istri, nuntut anak kalau pria sendiri enggak? Berdoa ya? Enggak berdoa, berdosa. Susah kan gitu ya? Enggak bisa. Pria harus berubah. Baca Alkitab? Enggak baca Alkitab. Saya membiasakan diri bersama keluarga dan anak-anak saya. Jangan tidur kalau baca Alkitab. Hafalin ayat lagi. Jadi ayat hafalan itu bukannya sekolah minggu ya. Halo. Itu bukan sekolah minggu. Saya mempercayai itu untuk saya. Yesus lawan iblis pakai apa? Firman. Yesus ngomong ada tertulis. Berarti Yesus hafal enggak? Itu dihafal. Saya belajar hafal. Tapi saya ngomong Tuhan, saya melakukan ini bukan hanya untuk jadi kebiasaan. Saya mau belajar hidupi. Harus hidupi kalau saya hidupi. Contoh sederhana. Saya belajar firman Tuhan dengan anak saya. Kemudian dapat firman Tuhan kita bersama keluarga tentang penguasaan diri. Penguasaan diri. Saya ngomong sama anak saya, sama istri saya, bukan istri ya, istri. Ayo kita praktek ya hari ini dan seterusnya, belajar menguasai diri. Ngomong jangan ngegas. Ngomong jangan apa? Ngegas. Nah ini dia. Sepakat ya? Oke, sepakat. Nah di hari itu kan kita kalau mau pasti Tuhan langsung puji kita. Anak saya melakukan kesalahan, saya terpancing emosinya. Anak saya ngomong, katanya nggak mau ngegas. Maaf ya nak ya, maafin papa gitu. Ya kalau kita salah dia nggak boleh sungkan minta maaf. Amin. Amin. Gitu ya, belajar. Saya belajar juga. Saya bukan langsung sudah ngomong ini kemudian udah sempurna. Kalau udah sempurna saya nggak di sini, udah di surga mungkin kan gitu ya. Saya masih belajar juga, masih jatuh bangun. Masih belajar. Ada yang bawa-bawa yang mampu udah sempurna. Yosua udah berapa lama nikah? Bapak Yosua, kita panggil Yosua, maaf ya. Belum 1 tahun. Bertahun. Belum ada konflik-konflik ya. Belum ada ya. Bulan madu sih. Ya. Ya kalau ada konflik, gimana sih kita harus menyelesaikan masalah? Nanti kita lihat gimana cara Tuhan melatih kita. Ya. Jadi pria itu harus tinggal di mana? Di hadirat Allah. Hadirat Allah itu sebenarnya artinya koram deo, koram dan deo, koram dan deo. Deo itu Allah, koram itu di hadirat Allah. Adam dan Hawa, kenapa mereka? Saya coba berpikir, kita renungkan bareng-bareng. Memberi nama kepada binatang-binatang, benar ya? Dan spesies yang lain. Berapa banyak binatangnya? Itu pekerjaan mudah atau sulit? Saya rasa sulit. Tapi kenapa mereka mampu? Karena tinggal di hadirat Allah. Nggak diceritakan Adam pulang kerja marah-marah sama Adam, sama Hawa. Nggak tahu, saya udah capek bekerja memberi nama. Enggak ada catatan, benar nggak? Nggak ada catatan itu. Karena Adam tinggal di hadirat Allah. Saya renungkan itu capek bapak-bapak. Jangan sekedar kita cuma ngomong berikan nama. Kalau 1, 2, 3, 4 ya mudah lah, benar kan? Tapi ada jutaan spesies di dunia ini. Memang nggak mikir, langsung muncul namanya anjing, namanya babi. Kan nggak begitu kan? Coba dulu. Saya kalau baca itu suka gitu, kadang-kadang menghayal. So bisa ya
Kalau mungkin sulit diterima kata menghayal, memvisualisasikan. Ya iya kayak gitu. Kok nggak capek ya? Iya, saya nemukan jawaban. Karena Adam tinggal di hadirat Allah. Karena dia pulang ke rumah, ya pulang. Jangan tanya ya tempatnya di mana, terbuat dari apa, saya nggak tahu. Kita nggak mencatat. Ya, tapi saya merasakan selama Adam tinggal di hadirat Allah, Hawa juga mengalami itu. Amin. Hawa juga mengalami. Kenapa? Ada pria yang tinggal di hadirat Allah, rumahnya ngalami. Rumahnya ngalami juga. Oke. Nah, oke. Ini saya kelihatan ya. Nah, saya katakan pria harus dimuridkan atau jadi pemanggang. Siapa jadi guru kita? Yesus jadi guru kita. Amin ya. Yesus jadi guru kita. Nah, Kristus akan memuridkan kita pria lewat apa? Satu, Roh Kudus. Bisa nggak kita dimuridkan tanpa karya Tuhan? Karya Roh Kudus. Halo, nggak bisa. Makanya kebaikan Tuhan menurut saya selain kehidupan kita hari-hari, Yesus mati buat kita. Yang kedua, Dia berikan Roh Kudus jadi penolong buat kita. Amin ya. Karena kalau tanpa Roh Kudus kita nggak bisa. Roh Kuduslah yang akan menolong kita sehingga kita bisa praktek firman Tuhan. Saya berikan contoh, Matius pasal 4, Alkitab berkata, Roh Kudus membawa Kristus kemana? Padang gurun. Amin ya. Siapa yang bawa Yesus padang gurun? Roh Kudus. Yesus sudah pergi sendiri, dibawa oleh Roh Kudus. Artinya gini, Bapak-bapak, kita bisa mengerti firman, aplikasikan firman, itu karena Roh Kudus yang tolong. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau dengan kekuatan kita, Pak Cinu, aduh, dari dia tampaknya itu, dia kelihatan. Saya ngomong Pak Cinu, kenapa sih dia nggak marah? Ya minimal nggak diantar pulang kan gitu ya. Tapi kalau aslinya, waduh, nggak tahu bentar, itu kenapa? Wah iya tahu ya. Waduh, kalau nggak Roh Kudus kendalikan, ya ampun, nggak tahu Pak Cinu ya. Roh Kudus yang bisa menolong Pak Cinu. Dan saya tahu masalahnya besar. Siapa yang bisa menolong? Roh Kudus juga yang akan menolong. Amin ya. Bagaimana kita bisa tolong Roh Kudus? Serahkan hidup buat Roh Kudus dipimpin. Kendalikan Roh Kudus. Amin ya. Jadi Roh Kudus yang akan menolong. Kedua, bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di bumi, di rumah, di mana tempat kita berada? Praktek disiplin rohani. Saya belajar praktek sampai sekarang Bapak-bapak. Jadi saya ini yang belajar saya hidupi juga. Disiplin rohani. Baca Matius pasal 5 pasal 7. Itu adalah prinsip-prinsip kerajaan Allah yang harus dipraktekkan oleh pria. Karena pria nggak mungkin hadirkan kerajaan Allah kalau nggak terapkan prinsip kerajaan Allah. Omong kosong kalau bisa praktek menghadirkan kerajaan Allah kalau nggak praktek gaya hidup kerajaan Allah. Saya belajar praktek serius dan saya ajak istri dan anak-anak saya. Saya nggak mau sendiri supaya kita sepakat. Suami istri sepakat. Oke. Nah, perhatikan. Di dalam Matius pasal 5 dan pasal yang ke-7 itu ada dua disiplin rohani yang harus kita praktekkan. Pertama, disiplin penyangkalan diri. Yesus berkata, menyangkal diri setiap hari, bukan seminggu sekali, setahun sekali. Kayak kapal selam aja, waktu Natal dia nongol. Dia setiap hari. Nah, disiplin penyangkalan diri apa saja? Disiplin kerahasiaan, Matius pasal 6. Yesus ngomong gini, kalau kamu melakukan kewajiban agamamu, jangan lakukan supaya dilihat orang. Tampil di depan bukan untuk dilihat orang. Dan maafkan saya bapak-bapak panitia, itu juga menjadi satu alasan saya kalau khotbah diminta foto saya nggak provokasi. Bukan ada foto sebenarnya ada. Jujur, saya mau melatih diri saya takut tergoda. Keren juga ya begitu ya. Itu saya. Kalau sudah bisa menguasai diri, monggo. Saya masih berlatih untuk hal itu. Makanya saya nggak mau. Sering. Sehingga kalau ada orang yang undang dapat foto, karena mereka cari di Facebook saya. Itu Facebook juga udah tahun berapa sudah nggak ke Facebook saya. Jadi maafkan saya Pak Isa ya. Ada lah Om, nggak ada, nggak usah pakai foto. Gambar Yesus saya lebih suka, malah itu lebih natural, lebih bagus. Kata Tuhan jangan lakukan itu supaya untuk dilihat orang. Kalau kita lakukan itu, kita hanya dapat pujian dari orang tuh hebat Mbak Edi ya. Hebat bisa. Itu doang.
Tapi dari Tuhan kata kita nggak ada. Praktek ini disiplin kerahasiaan. Lakukan segala sesuatu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Tuhan. Praktek ya bapak-bapak ya. Saya belajar praktek juga, serius. Saya belajar praktek. Suatu waktu ada seorang ibu datang ke saya. Pak, terima kasih ya, anak saya sekarang itu kok dia mau berdoa. Tergoda sedikit. Tergoda juga saya. Ya sabar dulu kan gitu. Tapi perlu ingat ya, dia sadar. Tuhan ampuni saya. Cepat sadar. Kalau Tuhan ingatin cepat sadar ya, jangan lama-lama. Cepat sadar. Supaya kita mudah sekali tergoda ketika orang memuji kita. Pak Nathan. Siapa dulu yang mulai pria di sini? Pak Nathan. Nah, tapi Pak Nathan sudah aman Pak ya di area ini ya. Pak Nathan, Pak Joni sudah aman. Saya masih bergumul di area ini. Disiplin kerahasiaan. Praktek. Saya praktek terus. Belajar praktek. Apalagi puasa. Puasa Kristen itu bukan sekedar nggak makan nggak minum, itu namanya diet. Ya, puasa nggak makan nggak minum. Aku mesti ngamuk, misalkan banyak aktivitas, diet namanya dia. Ya, puasa Kristen itu bukannya sekedar berapa lama kita dalam sehari nggak makan atau minum. Bagaimana di panjang hari itu kita benar-benar mau tinggal praktik hidup di hadirat Allah. Saya kalau nggak kuat saya minum air putih, bukan minum berwarna ya, minum berwarna pada boleh kan gitu ya. Bukan itu poinnya masalahnya kan? Bagaimana saya di waktu itu masa berikan hidup satu Tuhan, praktek, belajar praktek juga. Saya ajak teman kompak saya, ayo setiap Rabu kita doa masa bareng ya. Dan saya nggak banyak sekali mengalami mujizat, tapi poinnya bukan karena mujizatnya. Di situ saya banyak mengalami sesuatu dari Tuhan. Saya kalau mau cerita banyak sekali saya alami saya dan istri saya dan anak saya lewat komunitas kompak. Ya, apalagi menyendiri, berdiam diri. Ya, saya masih belajar praktek menyendiri dan berdiam diri. Yesus praktek ini juga, berdiam diri dan menyendiri. Saya masih belajar praktek. Kita kan kebanyakan datang kepada Tuhan ngomong ngoceh, benar nggak Bapak? Benar ya? Dan kita jarang berdiam diri mau dengar suara Tuhan. Karena nggak gampang. Saya belajar praktek, jadi saya kan mau sendiri sebelum saya gabung dengan Tuhan saya berdiam diri datang sama Tuhan. Ingin dengar suara Tuhan, kadang nggak dapat suara Tuhan. Ya udah, praktekin lagi. Pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tapi mereka yang tidak pernah berhenti mencoba terusan. Datang lagi sama Tuhan, Tuhan kok nggak ngomong sama saya? Wes, mandek, nggak jangan, praktek lagi. Sampai satu waktu saya cuma dengerin diam diri dan Tuhan ngomong, barang siapa yang menyebut nama Tuhan, Tuhan ia meninggalkan kejahatan. Kaget saya, serius. Tuhan ingatin, kita bukannya sekedar ngomong Tuhan, tapi kalau kita masih dalam kejahatan, itu manipulasi namanya. Amin ya. Praktek saya belajar praktek Pak. Apalagi istirahat sahabat. Bukankah tubuh itu adalah milik Kristus? Amin. Banyak pria-pria saking sibuknya udah gak punya waktu untuk istirahat. Tidur hanya 3 jam. Terus mau berdoa gimana? Bukan berdoa lagi, tidur di pasir. Repot juga ya. Gak mungkin. Ada waktu kita istirahat. Bapak-bapak, Yesus Allah dalam kitab Kejadian itu memberikan teladan buat kita. 6 hari Dia mencipta, hari ke-7 ngapain? Istirahat. Tahu nggak kenapa Israel dihukum salah satunya? Melalaikan sabat. Lalu apa sabat buat kita? Ya, kita mau berikan waktu kita untuk istirahat. Manjakan, kalau orang ngomong sekarang itu apa ya? Me time ya? Hah? Atau healing, boleh pergi. Wah, perlu itu. Perlu nggak? Perlu. Karena tubuh kita kata Alkitab 1 Korintus pasal 6 adalah milik Tuhan. Tubuh nggak sehat, bapak penyakit. Saya belum praktek Pak yang olahraga. Cari waktu, kadang-kadang saya bawa sereket di sekolah main sama anak-anak. Karena program sekarang udah sore, diajak bapak main di perumahan, waduh udah teler. Di sekolah olahraga, butuh. Amin. Yang sibuk dengan kerja, kemudian nggak punya waktu. Apalagi kemudian disiplin keterlibatan. Apa itu? Mempersembahkan tubuh. Saya belajar bangun pagi ngobrol sama Tuhan. Praktek. Tuhan, aku mau persembahkan tubuhku untuk Tuhan. Itu apa sih?
supaya dikontrol, dikendalikan oleh Tuhan. Kalau enggak, emosi kita, penglihatan kita, semuanya, aduh bisa dunia. Benar ya Pak gitu ya. Belajar, saya persembahkan belajar setiap hari. Anak-anak saya ikuti kalau berdoa, Tuhan, aku mau persembahkan tubuhku untuk Tuhan, supaya hari ini saya hidup untuk Tuhan. Gitu, ngobrol terus. Praktik Roma 12 sampai 2, ngobrol terus supaya Tuhan kendalikan. Saya berikan contoh sederhana. Saya satu waktu mau ke sekolah lambat, ngebut lah saya sampai malaikat tertinggal semuanya. Lampu merah, saya pengen terobos lampu merahnya, belok kiri di transmati. Itu kan nggak ada tulisan lampu merah, belok kalau roda 2 belok kiri jalan terus, nggak ada kan? Nggak ada. Mana terobos aku harus ingatin lampu merah, berarti mereka serius. Kenapa? Saya udah belajar serahkan tubuh saya buat Tuhan dan Roh Kudus ingatin. Praktek terus, kita bisa dikendalikan oleh Roh Kudus kalau kita persembahkan tubuh kita untuk Tuhan. Ngobrol terus setiap hari. Bisa gagal, saya juga bisa gagal Bapak-bapak. Masih gagal juga, saya bukan dewa, nggak pernah gagal. Masa bisa dikendalikan katanya cuma saya. Pasti dengan catat berapa banyak hal yang saya lakukan yang gagal. Oke ya, kemudian apa? Bagaimana Kristus memuridkan kita lewat pergumulan hidup? Katakan pergumulan hidup. 2, 3. Pergumulan hidup. Saya tahu Kristus sedang memuridkan Pak Cimbe sekian tahun atas pergumulan hidup yang dia hadapi sampai sekarang. Tapi saya salut, dia nggak tinggalkan Tuhan. Satu waktu makan beberapa minggu yang lalu, Pak Kino sempat ngomong saya gini di teman-teman dapat ada KTM waktu itu. Saya juga banyak sampai diperlihatkan, waduh banyak juga ya yang harus diselesaikan Pak ya, benar ya. Tapi dia ngomong itu membuat saya tidak tinggalkan Tuhan. Karena itu cara Kristus mendidik dia. Pak Cinwe, Pak Andoyo, Kristus akan mendidik kita lewat pergumulan hidup. Bagaimana kita seharusnya bertindak? Belajar berespon benar. Jangan nyalain Tuhan. Kata Paulus, aku lebih suka dalam penderitaan. Saya nggak berani ngomong sampai sekarang doa seperti itu. Ada yang berani ngomong Pak? Belum berani ya Pak Yosua ya. Saya belum berani ngomong sampai sekarang. Ngomong Tuhan aku suka dalam penderitaan. Enggak, saya belum berani ngomong. Benar, serius nggak berani ngomong saya sampai sekarang ngomong itu. Tapi udah berani ngomong ya. Ya, yang kecil-kecil aja yang Tuhan izinkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya belajar berespon benar. Saya mau cerita ya sebelum sampai di sini tentang belajar mendisiplin diri dalam disiplin rohani. Suatu waktu anak saya nomor 3, waktu itu dia usia 2 tahun lebih, minta susu. Saya hanya bercanda sebenarnya. Saya ngomongin, doa ya, doa Tuhan pasti beri susu. Padahal dalam hati saya mau tertawa, bukan saya nggak mau beli, saya mau melatih dia mengandalkan Tuhan. Tahu Bapak-bapak, hari ini dia berdoa, Tuhan, namanya Maxwell mau minta susu. Dia ikuti doa saya. Aku percaya Tuhan pasti beri. Saya kaget besok datang susu, pakai susu serius, dan itu bukannya sekali, 2 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, berkali-kali. Setiap kali dia kehabisan susu, dia ngomong, kan dulu berdoa, di sini lah berdoa. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia lihat papanya berdoa. Coba kalau suami, sebagai suami istri nggak pernah lihat, anak nggak pernah lihat kita berdoa, jadi cari jalan pintas bisa-bisa, ini ya. Dan dia lakukan terus, setiap kali habis susu sampai detik ini, habis susu, dia langsung ngomong, kan belum berdoa, ya kita berdoa, nah ini tuh terus. Dan Tuhan selalu kirim paket susu, dan sesuai yang dia mau, Milo. Saya ngomong ini bukan berarti bapak-bapak sudah beli buat anak saya, enggak ya. Saya pengen share kehidupan saya, apa yang saya alami, praktek ini benar. Tuhan itu dahsyat ya. Doa anak aja bisa dijawab oleh Tuhan, apalagi doa bapak-bapak, amin. Buatan aja dalam pergumulan, Pak Ciko ya, masih ada jalan keluar. Karena lewat ini Tuhan sedang melatih kita. Dan kalau semua ternyata aku lebih suka dalam penderitaan. Manusia jasmaninya merosot, tapi manusia batinnya diperbaharui dari sehari ke sehari. Itu kata Paulus. Dia lebih suka. Saya nggak berani ngomong sampai sekarang. Kalau ada yang mau praktek nggak apa-apa. Itu pasti biasanya langsung bersalam berapa hari, langsung benar ada pergumulan. Oke. Nah, kenapa kita harus praktek ini bapak-bapak? Supaya pria bisa mengalami transformasi manusia batinia atau bisa berbuah. Katakan berbuah. Bagaimana bisa berbuah kalau praktek ini?
praktek belajar setiap hari dipimpin Roh Kudus, praktek disiplin rohani, hidup dalam pergumulan dan belajar berespon benar. Ini kan sarana yang Allah pakai. Allah mendidik kita itu bukan hanya sekedar belajar teori, jadi pemagang, benar kan? Pemagang berarti apa? Praktek, benar kan? Prakteknya dari sini. Saya bersyukur. Salah satu lagi yang karya Tuhan buat saya dan keluarga saya sampai hari itu terjadi. Lewat pergumulan hidup kita belajar berespon benar. Saya bergumul lama banget supaya ada terjadi ada doa keluarga besar dari istri saya. Dan tahu apa yang terjadi sampai sekarang ada doa untuk keluarga lewat pandemi. Memang ada keluarga yang meninggal, tapi ketika itu terjadi, akhirnya terbentuk ibadah keluarga setiap 2 minggu sekali. Jadi yang ngumpul dari Surabaya, Madiun, dari Amerika, di Warsu. Apa Tuhan nggak adil langsung? Saya banyak alami Tuhan. Kita buat kesepakatan bersama keluarga, kesepakatan memberi. Kita buat di sana, buat ayo kita dapat berapa itu bertindaknya. Itu praktek, belajar praktek. Jadi kita nggak hanya sekedar dapat. Wah itu lewat apa? Pergumulan hidup. Harus ada tante yang mati. Tapi puji Tuhan sebelum dia mati udah saya injili terima Yesus. Tinggal di rumah saya injili. Ya, kayak itu doa saya di Tuhan gitu. 2 tante saya meninggal di tempat saya. 1 stroke, nggak bisa apa-apa. Saya ke kamar mandi, maaf saya yang potong kamar mandi, saya mandiin, saya kemoin. Saya injili puji Tuhan terima Yesus. Nggak apa-apa, yang penting ada hidupnya dia terima Yesus. Tante saya yang di Banyuwangi, dia itu bisa lihat. Om saya yang meninggal, dia ngomong beda ya. Waktu suaminya meninggal dia ngomong gini, itu bukan malaikat yang jemput, aneh yang datang gelap-gelap jemput. Tapi kok beda ya, dia ngomong ke istri saya, dia bilang iya, istri saya niat itu ya, itu ada yang jemput, malaikat jemput. Itu kata tante saya yang belum lama bertobat percaya Yesus. Keren ya. Itu Tuhan, cara Tuhan lewat pergumulan hidup. Harus tinggal di rumah saya, ya tempatnya, ya udah. Saya harus lakukan itu dengan apa? Dengan kasih Kristus. Saya bilang, bawa di rumah kalau ada yang merawat. Dalam kondisi seperti itu. Padahal saya juga waktu itu masih ada anak kecil. Tapi siapa yang merawat? Saya bilang sama istri saya, terus yang sekarang ada keponakan di rumah. Bilang, siapa lagi yang merawat? Kita yang harus rawat. Masa kita bagikan berkat orang lain, keluarga sendiri nggak diurus. Ya udah, itu yang saya belajar praktek. Mau praktek ya? Halo? Mau praktek? Amin ya. Oke. Nah, kata tinggal dan berbuah banyak. Tinggal itu bukan berarti kita pasif. Kita sering baca, saya renung-renungan. Tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal dalam kita. Gimana konkretnya? Oh iya, saya temukan. Ternyata untuk kita bisa berbuah, kita harus tinggal dengan cara apa? Praktek Matius pasal 5 pasal 7, disiplin rohani. Disiplin rohani kita lakukan bukan supaya kita diselamatkan. Setuju ya? Kita diselamatkan oleh Tuhan. Tapi itu adalah sarana kasih karena kita mengalami anugerah dari Tuhan. Ada banyak hal yang bisa Tuhan kerjakan lewat itu. Saya lewatin itu. Prinsipnya, bagaimana pria bisa menghadirkan kerajaan Allah di rumah? Dimulai dari pria yang pria mau berubah? Yang mau berubah boleh angkat tangan? Angkat kaki ya, masih ada makanan di sini. Ayo ya, oke, puji Tuhan. Oke, jadi ayo kita berubah. Saya belajar Bapak, saya sharing 2 menit. Kalau lebih langsung suruh turun saya. Sudah turun. Saya lagi, Tuhan, setiap siapa yang menyampaikan diri, saya selalu ngomong di rumah Tuhan mau ngomong apa buat saya? Ingatkan saya seandainya ada teguran-teguran yang harus saya memang selesaikan. Saya belajar itu. Saya belajar seperti itu. Jadi saya berharap kita dapat firman Tuhan, ada hal yang bisa kita aplikasi. Mungkin dari sekian banyak saya akan capek dari awal. Bapak-bapak hanya dapat 1, berarti itu yang Tuhan mau kita lakukan. Amin ya. Dan setiap kali yang saya banyak ngomong ngecapek gitu ya, mungkin bapak-bapak hanya dapat 2. Bukan apa-apa. Karena itu rema praktek yang hal yang harus kita praktekkan. Amin. Mari kita berdiri. Saya undang untuk main musik. Keluarga, ajak istri, ajak anak-anak, datang kepada Tuhan. Kenaikan puji sekali lagi, saya minta Bapak Tuhan berdoa. Kami harus mempunyai karakter seperti Kristus. Kami harus bertanggung jawab dalam hidup kami.
bertanggung jawab untuk anak-anak istri kami, karena itu yang Kau mau dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, yang selama ini mungkin kami tidak berfungsi dengan baik sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, juga sebagai orang tua yang selama ini kami tidak memperhatikan anak-anak kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih firman-Mu, Kau ingatkan kami betapa kami harus kembali kepada Tuhan, kembali kepada panggilan Tuhan, di mana kami diciptakan. Kami hidup harus serupa seperti Kristus. Malam hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau ingatkan betapa Engkau mengasihi kami, Engkau mengorbankan diri-Mu untuk kami Tuhan. Seharusnya kami yang harus binasa, tetapi oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami masih hidup sampai hari ini. Berarti Kau masih memberikan kesempatan untuk hidup kami ini Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan. Kami harus berubah, kami harus berbuah, kami harus melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala syukur, segala hormat kami naikkan kehadiran-Mu. Kami mohon tuntunan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami, sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan hidup mempunyai karakter seperti Tuhan Yesus adanya. Kami serahkan hidup kami, demikian hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati Tuhan lewat firman-Mu pada kesempatan malam hari ini. Pakai dia, urapi dia dengan kekuatan marifat yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kami semuanya Tuhan, pria-pria-Mu, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lawat, Tuhan tuntun, Tuhan pimpin kami semuanya. Urapi kami Tuhan, sehingga kami pun mempunyai karakter seperti Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya di saat kami mempunyai iman percaya kepada Tuhan Yesus, di saat kami berserah total kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan sanggup menjamah, melawat, bahkan mengubahkan kehidupan kami, dan kami mempunyai karakter seperti Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Berapa banyak kita yang diberkati Tuhan lewat firman Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta Muda David yang melayani kita pada malam hari ini. Kita akan memberikan persembahan, kita berdoa. Puji Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi kami mewakili kaum pria GBD Philadelphia mengucap terima kasih banyak Bapak PDMP Stanley, dan juga terima kasih buat rekan-rekan yang boleh datang hari ini, rekan-rekan undangan. Kita lagi ulang tahun ke-15, jadi kita masih SMP ya. Kita masih kecil-kecil, tapi kita percaya iman kita besar dalam Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur buat hari ini. Sebenarnya ulang tahunnya tanggal 2 kemarin, bertepatan hari Selasa kita adakan, karena tiap hari Selasa jam 18.30 kita mengadakan ibadah kaum pria. Ini adalah format biasa yang kita lakukan setiap hari Selasa. Kita biasanya lesehan, kita ada diskusi singkat setelah disampaikan firman Tuhan. Jadi bagi bapak-bapak yang berjemaat di luar GBD Philadelphia, kami sambut dengan hangat. Boleh datang, kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya. Saya mengundang untuk Bapak Nathan dan Bapak Joni maju ke depan, juga Bapak Enoch. Ini adalah senior kaum pria yang sudah dewasa. Kita maju ke depan, kita mau potong tumpeng Pak. Mari kita akan
bersama-sama menyanyikan Happy Birthday. Nanti Bapak Nathan sebagai Dewan Penasihat bisa potong tumpeng, serahkan kepada Bapak. Bapak itu siapa ya? Bapak pakai gembala kita sebagai Bapak Penasihat kita. Panjang umur, badan. Oh, itu dulu. Kita foto dulu, jadi rame-rame ke sini biar tumpengnya ada kenang-kenangan gitu. Semuanya maju ke depannya, semuanya maju dulu ke depan. Mari Pak, kita maju dulu, kita foto dulu. Ya. Happy birthday. Ini adalah kaum pria yang membantu. Istrinya Bapak. Masker lepas dulu. Oke. Pak Nathan. Maskernya Pak. Iya, oke. Agus sama turun sini, Gus. Ya, Rino di sini. Rino sebelahnya. Enggak, kamu di sini. Dah, oke. Oke, ya, bisa. Pak, ya, enggak, Pak Pastornya di atas tetap kayak tadi. Sudah, sudah. Agak kesini nanti. Enggak, Pak Temi sudah betul, oke. Mister mana Pak? Oh ya, Pak Har nggak kelihatan. Pak Har, geser dikit ke sebelah situ. Nah, oke. Oke, sip ya. Terus Pak Untung turun. Ya. Turun sini, Pak Untung sebelahnya Pak Lino. Yo, Pin, kamu turun, Pin. Kamu turun di sebelahnya Yeri. Yo. Oke. Lanjut. Sebentar. Mana Pak? Pak ini nggak kelihatan Pak Tri. Pak Tri susun geser dikit. Ya, oke. Pak, ya, oke, bagus ya. Siapa ini si Pak Pasaribu geser. Oke, nah sudah. Pak Handoyo agak kelihatan Pak Handoyo geser dikit. Oke, terus Pak Nathan geser lagi. Oh, sudah selesai gitu. Oke. Fu, kamu geser gitu. Oke, bagus, sudah. Pak Kacung mundur dikit. Ya sudah, oke, sip semua. Ya kelihatan semua yang mana? Pak Arnold. Oh, Pak Naga Bonar geser dikit ke sini Pak Naga. Agak nggak usah gini aja. Ya betul. Arnold geser dikit. Enggak betul Pak. Nah, sip, bagus. Wes, aku di sebelahnya Rino ya.
Gaya lain. Bapak. 2, 3. Nanti gaya apa? Genggam, Putri yes ya, ya bilang yes ya. Genggam ya. Genggam. Genggam nih. Pak Putri. Yes. Gaya apa mana? Gini. Gaya apa? Tambah gini. Tapi tambah ya. Masa ada kayak cibi-cibian. Oke, 2, 3. Gaya apa lagi? Kerja gini dong. Dua, 3. Ayo, mari Bapak datang, potong tumpeng kasihkan pada Bapak Wakil Gembala. Terus yang kedua kita kasihkan pada Bapak Pembicara. Yang masih muda boleh semua ini ikannya lengkap. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita telah selesaikan rangkaian acara kita pada malam hari ini. Sebenarnya panitia menyediakan game, tapi kemarin menjelang masuk angin. Oke, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Kita mengucap syukur. Terima kasih Yesus.
Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Kalau kaum pria GPD Philadelphia Ambon mulai berulang tahun yang ke-15, kiranya Tuhan memberikan rahmat, anugerah Tuhan, kemurahan, perlindungan, pertolongan untuk setiap kami pria-pria di tempat ini, untuk menjadi pemimpin keluarga yang baik, yang serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Dan jadikan kami pribadi-pribadi yang selalu mau berubah, diubahkan oleh pembaruan budi kami. Roh Kudus bekerjalah dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi pria-pria dimanapun kami berada, menjadi berkat, hormat, kemuliaan nama-Mu. Jiwa-jiwa dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah yang diberkati ini. Para pelayan Tuhan, WL, singer, pemain musik, kolek, dan multimedia, soundman Tuhan, penerima tamu Tuhan memberkati. Bahkan terlebih lagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberkati, memberikan urapan yang baru, memberikan hikmat yang daripada Tuhan. Kau pakai dimanapun mereka berada, menjadi hormat kemuliaan nama-Mu. Terlebih lagi setiap jemaat Tuhan, pria-pria luar biasa yang Tuhan pakai di tempat ini, yang memberikan waktu terbaik mereka, memberikan pujian terbaik mereka, memberikan persembahan hidup mereka terbaik untuk Tuhan. Tuhan memberkati sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan. Tangan-tangan yang terulur milik Tuhan yang dikembalikan, Tuhan juga memberkati sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Kok sebentar kami juga akan menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh kaum pria di tempat ini. Tuhan memberkati, sucikan, kuduskan dengan kuasa firman-Mu, menjadi kesehatan, kekuatan buat kami semua. Dan kalau setelah itu kami akan pulang ke rumah masing-masing, hantar, sertai, tibakan kami di tempat tujuan dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Dan pada akhirnya, Bapak-bapak sekalian, angkatlah kedua tanganmu, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa, cinta kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu, persekutuan, penghiburan, pertolongan, tuntunan daripada Allah Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.